negara Indonesia ini merdeka, tapi sekarang kita mengisi kemerdekaan, makanya dengan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, saya dengar dari sebelah kiri ibu-ibu. Bu, ibu masih hidup? Alhamdulillah. Siapa tahu ntar ada Belanda yang ngintip, ada bagaimana Bu? Saya mohon jawab salam dengan kompak senantiasa, mudah-mudahan dengan salam kita doa keselamatan diamini sama malaikat yang hadir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa ya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan wal hurriyata li kulli su'abi wal ummah wa a'talana Indonesia daulatan mustaqilatan laha siyadatuha wa asasuha bil Pancasila wal Undang-Undang Dasar 45. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin sayyidil gharri wal muhajalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu naimin munqati'un illa naima ahli jannah. Al-hadis yang sama-sama kita muliakan, ngatur waktu penata acara pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 yang telah memberikan waktunya, senantiasa Allah berikan keberkahan, amin. Yang sama kita muliakan Bapak RW 015 Perumahan Cikarang Selatan, Bapak Catur yang saya hormati. Yang mulia dan kita muliakan Bapak RT 03 Blok C Bapak Supri, Ahina Kedua DKM Masjid Jami An-Nur Bapak Fajar Sani,
Akhirnya yang mulia kita muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Ghoza Ustadz Sanawi. Juga tentunya adalah para bapak, para ibu, para orang tua, para sepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa mahabbah, takdim, takrim kepada mereka semuanya. Tentunya adalah mudah-mudahan para bapak, para ibu yang sama hadir di mari tempat hadirnya kita di mari mudah-mudahan menjadi ampunan dosa, amin ya rabbal. Grup Hadroh Alif Lam Mim. Alif Lam Mim apa Alif Lam Mim? Alif Lam Mim yang telah membawakan hadroh membaca salawat maulid Rasul, senantiasa Allah menghadirkan hati kita semua dan kelak kita berjumpa dengan Rasulullah, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Yang lebih terpenting, yang awal dan terawal, kita memanjatkan puja dan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini, detik ini, di seluruh antero Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat bangsa Indonesia sedang berbahagia, sedang memeriahkan, mengulang tahunkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 350 tahun dijajah sama Belanda, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka. Tentu pujian dan syukuran kita haturkan kehadirat Allah dan mengharap doa yang penuh dengan hati, ketajaman daripada doa kita pertajam mengharap kepada Allah. Dengan tasabur ini mudah-mudahan Allah menambah keberkahan yang ada di Indonesia ini, amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah curahkan selalu kepada manusia agung, manusia mulia, manusia yang menjadi juru penyelamat di dunia bahkan kelak di akhirat, manusia teristimewa, raja-rajanya daripada seluruh manusia, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni adalah tuannya dari para nabi dan para rasul, yakni Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, pada para keluarga, para sahabat dan seluruh umat sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga kelak kita semua dibarengkan di dalam surganya, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tahun ini tentunya adalah berbeda. Dari dulu kita memperingati 17 Agustus, tapi malam ini adalah di tahun 2020 sungguh berbeda. Lantaran umat rakyat Indonesia memperingati hari jadi kemerdekaan Indonesia adalah di tengah-tengah merambahnya virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Kalau ibu-ibunya udah pasti bakalan kena virus corona, ya Bu ya. Tapi karena rasa cinta, rasa mahabbah kita punya negeri Indonesia Raya, dan bahkan menjadi awal di mana Indonesia merdeka keluar daripada jajahan,
negara lain, maka tentu kita harus merasa bangga dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tasakur ini menimbulkan rasa cinta. Tak kala kita memperingati HUT RI, hari ulang tahun kemerdekaan, kita peringati ini adalah tanda dan ciri cinta terhadap Indonesia. Jadi kalau orang tidak merasa bangga dengan kemerdekaan Indonesia dan tidak merasa senang, tidak syukur dan tidak memperingati HUT RI, perlu dipertanyakan kecintaannya terhadap negeri Indonesia. Sekarang contoh, Bu, ada yang lahirnya hari Senin? Hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 ada? Ada Pak Kakak? Laki-laki ada? Kaum bapak? Hari lahir itu hari Senin 17 Agustus tahun 2000, pokoknya berapa lah, yang penting adalah 17 Agustus. Ada Pak Kakak? Enggak ada. Saya tanya yang kedua, tadi nggak ada yang jawab, nggak ada jawabannya. Yang kedua, saya tanya sama ibu pernah nggak hari lahir ibu diulang tahunkan sama suami? Pernah apa kagak? Enggak pernah. Pak, Bapak pernah nggak mengulang tahunkan istri? Pulang dari kerjaan Bapak langsung mesen tumpeng, mesen kue ulang tahun. Begitu datang ke rumah kejutan buat istri, ada nggak yang begitu? Bu, perlu ditanyakan kecintaannya. Makanya kalau timbul dari rasa cinta, dia akan ada ciri tanda kecintaan. Tak kala Bapak memperingati hari lahir seorang istri, begitu istri sedang di rumah memberikan kejutan seorang suami, memperingati hari lahir sang istri, ini bertanda adalah kecintaan seorang bapak terhadap istri. Ada yang begitu? Enggak ada modal Ustaz. Masya Allah. Jadi memperingati hari ulang tahun istri adalah membuktikan tanda cinta suami terhadap istri. Makanya ntar tagih nih sama suami, Bu. Kalau kagak memperingati ngucapin selamat hari ulang tahun buat ibu, perlu dipertanyakan cintanya. Saya tanya Bapak, Pak, Pak, Bapak cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Ibu cinta nggak sama Nabi? Suka ibu memperingati hari lahirnya yang dikatakan Maulid Nabi? Suka kita ngadain, Pak? Betul apa betul? Berarti tak kala ibu dan bapak memperingati hari lahir baginda Rasul yang dikatakan Maulid Nabi, perayaan kelahiran Nabi, ini bertanda tanda cinta kita kepada Rasul. Tanda cinta ibu terhadap Rasul, tanda cinta bapak terhadap Rasul, memperingati hari lahir baginda Rasulullah Muhammad. Ya begitupun kita, dipertanyakan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, bahwasanya adakah rasa cinta di hati kita terhadap Indonesia, di mana Indonesia 350 tahun lamanya dijajah oleh Belanda, dijajah sama Jepang. Ternyata
Indonesia merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus dibacakan proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Berarti tak kala kita memperingati hari kelahiran daripada kemerdekaan, ini bertanda kecintaan kita terhadap Indonesia merdeka. Merdeka. Cuman yang menjadi soal, begitu saya lihat di belakang ini begitu indah, ini judul luar biasa, Munajat Jiwa yang Merdeka. Kirain munajat cinta, munajat jiwa yang merdeka. Kita lihat ke belakang, Pak. Bagaimana dulu orang tua kita, bagaimana dulu para pejuang-pejuang kita mengusir penjajah Belanda, mengusir antek-antek kolonial Belanda. Habis semua diusir dari Indonesia. Ini kita dijajah, saudara-saudara. Kadang-kadang yang namanya jiwa, ini jiwa tuh luar biasa. W.R. Supratman juga di dalam lagunya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa diutamakan. Kalau berbicara jiwa berarti berbicara hati. Hati kita yang kudu merdeka, merdeka di hadapan manusia, merdeka pula di hadapan siapapun, hanya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, sehingga kalau berbicara dengan jiwa sesuai dengan hati, Nabi pernah katakan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ida solu asairu jasadi kulluh wa ida fasadat jasadi kulluh wa huwa al qalbu. Bahwasanya Nabi memperingatkan kepada kita bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging, yang apabila daging itu bagus maka bagus seluruh jasadnya. Apabila jelek ini daging, apabila jelek ini darah, maka seluruh jasadnya terbawa jelek. Wahia al-qalbu, yakni adalah hati. Jadi apa, Bu? Hati. Jangan ada dusta di antara kita. Ini hati yang kudu merdeka. Makanya ulama membagi tiga hati ini. Yang pertama ada hati yang hidup, hati yang sehat. Yang kedua ada hati yang mati. Yang ketiga ada hati yang penyakit. Barang-barang penyakit. Orang kompak saya ibu, hati itu ada tiga. Yang pertama ada hati yang hidup alias hati yang sehat. Yang kedua ada hati yang mati. Yang ketiga ada hati penyakitan. Barang kurang kompak. Kita bahas satu-satu. Hati yang sehat itu yang bagaimana? Hati yang hidup itu yang bagaimana? Hati yang hidup ini adalah Allah katakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Hati yang hidup, hati yang sehat adalah hatinya orang-orang yang beriman, yang tak kala dibacakan lafaz Allah, yang tak kala dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dibacakan ayat Quran, anak-anak tadi baca ayat Al-Quran, hatinya bergetar.
Mendengarkan lafaz Allah hatinya bergetar, dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar, wajadat dan bertambah imannya. Ini hati yang sehat. Jadi hati yang sehat adalah hati yang tak kalah dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu. Saya tanya sama Bapak, Pak, Bapak sekarang imannya lagi tambah apa kagak? Oh, lagi tambah. Kenapa lagi tambah? Lantaran ada di majlis ilmu. Ibu sekarang imannya lagi tambah. Kenapa? Lantaran ada di majlis ilmu. Tapi begitu ibu keluar dari sini, masuk aja ke rumah, langsung suami manggil dia capek. Ada yang gitu ada. Berarti lagi kurang lagi imannya. Orang yang beriman selalu bertambah nilai keimanannya. Makanya tentang masalah iman ini Rasul pula mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang nambah, terkadang kurang, terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang tebal imannya, terkadang tipis. Itu keimanan kita manusia. Betul lebih betul. Lagi ngaji mah tebal banget iman kita, betul? Tapi kalau udah kagak ngaji, masya Allah, luar sana mah. Betul apa betul? Begitupun sama nih dalam memperingati hari jadi Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia ke-75. Saya mau pengen tuh para DPR iman nambahnya jangan lagi disumpah doang. Betul-betul. Orang kan kalau disumpah dengan Al-Quran, jangan pun disumpah Al-Quran, dengar ayat Al-Quran bergetar hatinya. Betul. Disumpah sama Al-Quran, bodoh amat Al-Quran, saya mau bisa kagak ngajinya. Kapan dia berdialog dengan Allah dengan Al-Quran? Ngajinya dia orang Maka pantas kalau mereka para pejabat-pejabat yang duduk di kursi empuk sana, biarpun disumpah dengan 10 Al-Quran, tapi hatinya kagak tembus sama Allah, tidak bisa baca Al-Quran, 50% nyeleweng. Betul betul. Betul betul. Yang repot mah di bawah baik. Kepala desa, RW, RT, hansip repot semua. Oh, yang enak di sono. Betul betul. Bisa baca Al-Quran kayak kagak, gimana mau dialog, gimana mau takut dengan Al-Quran, disumpah biasa aja bro. Betul. Ini luar biasa. Alladzina amanu iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dibacakan lafaz Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah ternyata bertambah keimanannya. Ini hatinya hati yang sehat alias kolbu, jiwanya jiwa yang sehat. Ini kita doain biar pada sehat-sehat jiwanya, amin ya robbal. Jangan kebanyakan ngantar bahas Bekasi yang paling banyak duitnya kemana tuh, jalan kemana-mana orang rusak, bahaya itu. Jangan laporin aja sampai ya Allah ya robbal. Bekasi bro malu tetangga lain. Bekasi paling banyak duitnya, kemana ya duitnya ya? Seharusnya udah kagak ada rumah butut yang namanya di Bekasi. Oh, kenapa tuh? Ya lantar itu tadi paling banyak duitnya. Tapi aneh, mau hujan mau kagak itu jalan di situ becek. Makan tuh becek orang Bekasi. Merdeka. Allah karim. Setuju nggak saya ngomongnya? Habisin jangan. Kemana? Saya masih ada acara satu lagi di Kampung Langkap Lancar. Ada pemuda ngadain acara sana. Jadi saya nggak lama. Oke? Yang kedua bu, ada hati-hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang kebalikan daripada hati yang pertama.
dia punya hati, hatinya mati, dia punya jiwa, jiwanya mati, hatinya mati, jiwanya lantaran ruhnya mati. Ruhnya mati. Manusia itu terdiri daripada dua unsur. Yang pertama jasmania, yang kedua rohania. Jasmania mah gampang, makanannya jeruk, apel, bebek, di Pak Ubay ada buah kakak, ada ikan gurame, makanan jasmani. Betul? Betul. Tapi hati-hati, Bu. Yang namanya jasmani ini tidak bisa mengukur untuk mengembalikan diri kepada Allah. Tasakur yang namanya 17 Agustus yang ke-75 tidak bisa dikembalikan lagi kepada Allah lantaran hanya jasmaniah saja. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini mah bangunlah badannya, bangunlah jasadnya, bangunlah fisiknya. Hatinya kosong, gak bakalan sampai dengan makna tasyakur. Sehingga itu jasad pagi-pagi makan wudhu, pagi-pagi makan apa orang sini? Bubur, pecel, ceredok, gado-gado. Siang dikit jam 9 baru makan nasi, segala ada. Jam atuh baso. Habis asar mie ayam, maghrib makan uduk. Mau tidur masih aja jalan-jalan nyari nasi goreng. Betul apa betul? Jasad. Biarpun jasadnya kuat, biarpun makannya kuat, hebat luar biasa, tapi ruhnya mati, ruhnya tidak dapat makanan, maka nggak bakalan mampu dia syukur kepada Allah, nggak bakalan. Betul apa betul? Kenapa kau tidak bisa bersyukur kepada Allah kalau ruhnya sakit, kalau ruhnya ini adalah tidak dapat makanan? Karena berbeda. Makanan ruh dengan makanan jasad itu berbeda. Kalau jasad terbuat daripada tanah, terbuat daripada api, terbuat daripada angin, terbuat daripada air. Tapi ruh, apa Nabi katakan? Ana minallah wal mu'minuna minni. Ternyata kita diciptakan daripada ruhnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan daripada nurnya Allah Subhanahu. Kulantaran ternyata roh itu suci daripada Rasul, nur Rasul daripada Allah, maka roh kita pun makanannya harus yang suci. Makanannya harus yang suci-suci. Bagaimana pejabat mau mengatakan syukur kemerdekaan 75 tahun merdeka, gaweknya korupsi baik, gak bakalan sampai kepada makna syukur. Betul apa betul? Bukan syukur itu namanya. Syukur itu timbul daripada ruh yang mengakibatkan jiwa ini menjadi hidup. Jiwa, ruh ini ternyata makanannya yang suci-suci. Mau baca Al-Quran, mau baca selawat, mau ngaji, mau berbuat baik. Lantaran syukur ini ternyata, yang pertama syukur itu apa hukumnya? Yang kedua kepada siapa kita mesti bersyukur? Yang ketiga bagaimana caranya bersyukur? Syukur adalah merupakan perintah Allah. Syukur adalah merupakan perintah daripada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ternyata syukur adalah perintah Allah. Tak kala diberikan karunia kemerdekaan, syukur kita kepada Allah. Akan tetapi kalau kau tak syukur, kufur, rasakan azab Allah Subhanahu. Makanya sering prihatin kalau jiwa ternyata hampa, kalau jiwanya ini ternyata tidak diberikan makanan-makanan yang suci, maka tidak akan berbuah kepada makna syukur sebetulnya. Tidak akan pernah mengenal bagaimana arti syukur yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas saja sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal
wala in kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Law anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, maka akan aku bukakan pintu keberkahan. Barakatim, berkah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatim jamak daripada barakatun, dibuka oleh Allah minas samawati, dari langit Allah turunkan, wal ard, dan Allah keluarkan dari bumi, lantaran penduduk negerinya beriman, memperhatikan jiwa, diisi dengan yang suci. Jadi kalau seandainya wala in kazzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun, tetapi kalau seandainya kita ini membohongkan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, apa yang akan terjadi? Hei, Allah akan ambil keberkahan dari langit, disetop keberkahan oleh Allah, dari bumi tidak dikeluarkan oleh Allah keberkahan. Jadi Indonesia ini saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, pengen berkah apa pengen musibah? Pengen berkah atau musibah? Pengen berkah. Ternyata bagaimana supaya mendapat keberkahan? Lau anna ahlal qura amanu wa taqau. Jadi artinya adalah penduduk negeri yang beriman kepada Allah, penduduk negeri yang bertakwa kepada Allah, mengisi jiwa-jiwanya, maka ya demikianlah yang akan mengundang keberkahan dari langit dan dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Jadi berkah itu bukan hanya air, Pak. Kalau air di Jepang juga abrek-abrek airnya. Kalau keberkahan dilihat daripada duit, di sini yang banyak duitnya orang-orang Cina, no. Orang Cina berkah orang. Korbankan untuk negara Indonesia ini merdeka, tapi sekarang kita mengisi kemerdekaan, makanya dengan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Ini hati, supaya hati kagak mati. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Jadi syukur itu hukumnya wajib. Yang kedua, kepada siapa kita bersyukur? Kepada siapa kita bersyukur? Bersyukur itu adalah kepada manusia, dan bersyukur itu adalah kepada Allah. Syukur bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada manusia. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kau tidak syukur kepada manusia, maka tak bakalan syukur kepada Allah. Wa waswainal insana hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisolhu fi amain aniskurli wali walidai. Bersyukur kepada Allah, wali walidai, dan kepada orang tua. Syukur kita. Jadi syukur yang pertama, kita syukur kepada manusia, kita syukur dengan sesama manusia, tebar kebaikan. Syukur terhadap manusia, suwun dawu. Benar teman? Nah gitu. Syukur terhadap manusia, tidak boleh kita mencari aib orang lain, nggak boleh kita menghinakan sesamanya. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Coba maknai dengan jiwa sambil merem, jangan kebablasan mau bangun subuh. Yo, 1, 2, 3. Hati ikhlasku akan karunia-Mu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan
kehadiratmu Tuhan. Cakep nggak? Cakep nggak? Jiwanya hidup, betul. Karunia yang begitu hebat dari Allah. Tanpa Allah nggak bakal. Betul apa betul? Iya Bayi. Makanya mudah-mudahan para pejuang kita menjadi orang-orang yang mati syahid, sehingga ditempatkan di taman surganya Allah, sehingga mereka perjuangannya tidak sia-sia. Diberikan kita keimanan yang kuat, diberikan penduduk rakyat Indonesia ini aman, negeri yang diberikan keberkahan, penduduknya beriman bertakwa kepada Allah, hidup jiwanya, hidup hatinya, mengenal makna syukur yang sesungguhnya, sehingga Allah menambah karunia dan keberkahannya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kelak kita berkumpul bersama para mujahid-mujahid di surganya Allah, bersama orang tua kita, bersama sahabat kita, bersama orang-orang tua kita, ibu bunda kita, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, di yaumil akhir semoga kita akan selalu bersama dengan ayah bunda kita, ikut Nabi masuk surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, di yaumil akhir semoga kita akan selalu bersama dengan anak istri kita, ikut Nabi masuk surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Jaya, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman, yang sejahtera, yang damai, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.